Shalom adik-adik semuanya. Kali ini kita akan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan PA GPIB Margo Mulyo Batu secara online. Jangan lupa untuk duduk manis, siapkan Alkitab kalian, dan jangan lupa untuk terus fokus mendengarkan firman Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah meskipun kita tidak langsung bertatap muka. Sekarang kita akan memulai ibadah kita di hari Minggu ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah kita akan menyanyi Mars PA. Sukacita mau merawat benih, menyirami dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah kita akan berdoa. Ambil sikap berdoa yang baik. 5, 5, 10. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kami mengucap syukur di hari Minggu ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Berkati ibadah kami, terutama kami yang di tempat ini, bahkan adik-adik kami yang sedang beribadah di rumah. Berkati kami semua Tuhan, ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita angkat satu pujian, KASIH. KASIH
adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, dan kita sekarang mau mempersiapkan hati kita, persiapkan Alkitabnya untuk kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kanila. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Adik-adik yang ada di rumah, bahkan kami yang ada di tempat ini, Tuhan terus memelihara kami. Kami akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, berkati kami semua untuk boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan terus bekerja di dalam hati kami masing-masing. Amin. Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari Efesus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ayo kita buka Alkitab sama-sama dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita agar menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Semua orang artinya tidak terkecuali. Nah, adik-adik, kita akan sama-sama belajar dari satu tokoh Alkitab yang sudah sering-sering kita dengar nih. Dia adalah Paulus. Ini adalah gambar Paulus. Paulus menuliskan surat kepada orang-orang di Efesus. Jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Jemaat-jemaat yang di Efesus, ini gambarnya. Nah, adik-adik, Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Efesus. Apa sih isi suratnya? Isi surat itu mengajarkan orang-orang di Efesus agar mereka saling mengerti dan saling mengasihi. Maksudnya gimana sih Kak Nila mengerti? Artinya apa yang diinginkan orang lain mereka bisa mengerti, bukan hanya mementingkan keinginan mereka sendiri. Nah, adik-adik tahu nggak gambar ini? Nah, di dalam gambar ini terdapat anak-anak yang sedang bermain, tapi mereka tidak mau bermain dengan teman yang lain. Artinya mereka pilih-pilih teman. Tindakan seperti ini apakah boleh dilakukan oleh anak-anak Tuhan? Tidak boleh. Adik-adik, kita tidak boleh memilih-milih teman. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berteman dengan siapa saja. Nggak boleh tuh kalau kita bilang, aduh dia jelek, dia nggak punya baju baru sama seperti aku. Dia itu kecil atau dia itu masih anak-anak jadi aku nggak mau bermain dengan dia. Itu hal yang tidak boleh. Artinya adik-adik sedang membatasi diri untuk berteman dengan orang lain. Sehingga adik-adik menjadi pilih-pilih teman. Nah, hal seperti itu anak-anak Tuhan tidak boleh melakukannya. Pada saat ini kita akan belajar dari tokoh Paulus yang dimana dia tidak pilih-pilih adik-adik. Dia menceritakan firman Tuhan bukan hanya kepada orang-orang sebangsanya. Dia menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang bukan sebangsanya. Dia tidak pilih-pilih teman, dia tidak pilih-pilih kasih. Dia menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang bukan Yahudi. Nah, adik-adik, dalam hal ini kita anak-anak Tuhan harus juga mencontohkan sikap seperti itu. Kita tidak boleh melihat orang lain dengan sebelah mata. Kita harus menceritakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan ada banyak. Contohnya mengasihi teman, membantu teman yang sedang kesusahan, atau membantu orang tua. Banyak sekali cinta yang akan kita berikan kepada orang lain dari keteladanan Kristus dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik coba lihat gambar ini. Ada orang hitam, ada orang putih, mereka berteman, mereka tidak mau pilih-pilih, mereka saling merangkul. Artinya apa? Kita pun anak-anak Tuhan harus seperti itu. Enggak boleh pilih-pilih, aduh dia hitam, aduh dia jelek, aduh dia putih, jadi enggak mau berteman dengan saya atau saya tidak mau berteman dengan mereka. Hal seperti itu tidak boleh. Kita anak-anak Tuhan harus menunjukkan kepedulian kita kepada orang lain. Contohnya saat teman kita jatuh atau teman kita kesusahan, kita harus membantu dan menolong mereka. Melalui kita, orang-orang bisa melihat bahwa ada cinta Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga mereka juga boleh melihat,
oh Tuhan itu baik ya seperti ini. Begitu adik-adik. Terus kalau dalam keadaan sekarang seperti ini, keadaan corona, Kak Nila suruh kita harus mengasihi orang lain, membantu orang lain. Tapi kan Kak Nila, kami jarang loh bertemu dengan teman-teman. Kami jarang untuk bersama-sama bermain kembali. Terus gimana dong? Saya harus menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Ada cara yang paling mudah untuk kita lakukan, mengasihi orang lain tanpa harus langsung bertemu. Apa caranya? Berdoa. Nah, melalui berdoa kita bisa mendoakan orang lain yang sedang dalam kesusahan. Kita mendoakan mereka yang sedang dalam sakit penyakit. Teman-teman kita yang mungkin saat ini kesusahan, kita bisa bantu mereka melalui doa. Nah, itu adalah satu bukti bahwa kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Mungkin saat ini kita tidak bertemu, tapi bisa adik-adik mendoakan Kak Nila juga mendoakan adik-adik, atau adik-adik mendoakan teman yang sedang sakit, mendoakan orang tua, mendoakan kakak, adik, dan sebagainya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar dari tokoh Paulus tadi yang tidak pilih-pilih untuk menceritakan firman Tuhan. Bahkan kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus bisa mengasihi tanpa kita pilih-pilih kasih. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini haruslah menjadi kekuatan dalam hidup kita, bahkan menjadi contoh dalam hidup kita. Agar kita terus menyalurkan kasih kita kepada orang lain, bahkan melalui doa-doa kita banyak orang juga yang diberkati. Baiklah, demikian firman Tuhan yang boleh Kak Nila sampaikan kepada adik-adik. Ingat, kita tidak boleh pilih-pilih kasih, kita harus menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang, agar orang lain juga boleh melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih. Sehingga Tuhan juga senang dengan apa yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan pada hari ini. Mari kita berdoa. Ayo kita ambil sikap kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh sama-sama kami renungkan dan sama-sama kami dengarkan pada hari ini. Kiranya boleh memberkati kami semua, anak-anak Tuhan, agar kami boleh meneladani tokoh Paulus, bahkan terlebih lagi Kristus dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan, ajar kami untuk boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Adik-adik, setelah kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Jalan Serta Yesus. Putar ke belakang,
adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, bahkan kita berdoa. Dan sekarang kita akan mengakhiri peribadahan kita di hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa dengan sikap yang baik. 5, 5, 10. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena di pagi hari ini Tuhan terus memberkati peribadahan kami. Bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat untuk kami, bahkan untuk adik-adik yang ada di rumah. Kami berdoa menyerahkan setiap adik-adik kami yang boleh ada di rumah Tuhan. Biarlah ada dalam perlindungan Tuhan. Bahkan orang tua adik-adik kami yang di rumah juga Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan mereka. Dan biarlah orang tua mereka dalam kesehatan mereka juga Tuhan berkati. Kami mau serahkan adik-adik kami yang dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan boleh berkati, boleh sembuhkan setiap sakit penyakit dalam tubuh mereka. Dan kami boleh beribadah lagi di minggu depan. Pada saat ini juga kami berdoa menyerahkan adik-adik kami yang belajar di rumah. Meskipun dengan cara online Tuhan, namun kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Inilah kehidupan kami, berkati kami semua para pelayan-Mu. Biarlah kami boleh menjadi berkat untuk Tuhan, bahkan untuk adik-adik semua. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, inilah ada pengumuman. Dalam rangka perayaan 17 Agustus, kita akan membuat perlombaan. Nah, disimak ya, untuk adik-adik anak TK menyanyikan lagu Bendera Merah Putih sambil membawa bendera. Itu untuk adik-adik anak TK. Terus yang kelas kecil menyanyikan lagu 17 Agustus. Terus untuk kelas tanggung, cipta puisi kemerdekaan dan dibacakan. Jadi ini 3 perlombaannya. Video ini akan dikirimkan dari tanggal 16 sampai 23, batas pengiriman video. Setelah itu dikirimnya ke grup orang tua PA. Oke adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Kakak harap adik-adik semua tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Dan juga kalau kemana-mana jaga jarak dengan orang lain biar kita tidak terinfeksi oleh virus corona. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oh.